Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bimo Prakoso. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Industri. Universitas saya adalah Indra Prastra PGRI dengan nomor NPM 2024 Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan grafik fungsi. Nah, sebelum itu saya tidak akan menjelaskan jelas ataupun sepanjang banget karena mungkin durasinya bakal panjang ya. Tapi saya nanti kalau kalian mau lihat materinya, saya akan cantumkan link PDF-nya di bawah. Jadi kalian bisa ngeliat nih isi materi yang sebenarnya ataupun yang fullnya. Jadi saya di sini akan menjelaskan poin-poinnya saja. Seperti itu. Nah, oke, lanjut ya. Oke, yang pertama, grafik fungsi. Nah, fungsinya ini adalah dalam istilah matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan dinamakan sebagai domain. Kepada anggota himpunan yang lain dinamakan sebagai kodomain. Nah, domain sama kodomain ini adalah berbeda ya guys. Yang pertama, domain itu adalah daerah asal. Sedangkan kalau kodomain adalah daerah lawan. Jadi kayak kita SD dulu menggaris A ke C, B ke D, ataupun E ataupun C ke A, seperti itu ya guys. Nah, ada satu istilah lagi yaitu range. Range itu dia adalah gabungan dari kodomain dan domain. Jadi misalnya tadi A, atau gini aja gampangnya, 1 digabung dengan A, kodomainnya A, berarti 1, A, selanjutnya juga misalnya 2, C, seperti itu, dan seterusnya ya. Oke, sebelum itu sebenarnya ada ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya itu adalah sebagian ikut pada macamnya mana. Nah, juga sebenarnya kalau untuk jenis fungsi ini dia ada 6 sebenarnya. Tapi yang saya baru bisa pahami itu cuma 2, yaitu linear dan kuadrat. Yang lain sebenarnya ada trigonometri, eksponen atau eksponensial gitu. Terus masih banyak lagi, nanti kalian bisa baca di PDF ya. Dan ciri-cirinya juga banyak banget. Nanti bisa kalian baca di PDF. Oke, sebenarnya saya akan menjelaskan contohnya saja ya. Jadi fungsi linear memiliki gambar grafik sebagai garis. Contohnya, tentukan sketsa grafik dari Y sama dengan 2X min 3 atau X min 2 atau X lebih besar dari 6. Nah, tentukan domain dari batas X min 2 atau X lebih besar dari 6. Nah, kalau untuk menentukan domain di sini kita menggunakan garis lurus yang diisi oleh awalnya itu min 3. Sebenarnya yang diisi sebenarnya di sini kan keterangannya X min 2 ya. X min 2 berarti dari min 2 sampai sampai 6, positif 6. Jadi kita min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 sampai 6. Nah, ini kan kita bisa lihat nih, kalau misalnya 2 X min 2 lebih besar ya dari 2, lebih besar dari 2 ataupun lebih kecil dari 2, itu sama aja kita anggapannya 3. Nah, kalau sampingnya itu X itu lebih besar dari 6, berarti X itu sama aja dengan 3, 4, 5 sampai 6. Nah, untuk menentukannya itu Y1 sama dengan 2X1
dengan min 3 sama dengan 2 buka kurung 3 tutup kurung min 3 Y1 itu sama dengan 6 dikurang 3. Nah ini untuk menemukan kodomain ya, untuk menemukan kodomain. Jadi caranya seperti itu. Nah jadi udah semua nih diurutin, jadi kita buat tabel X itu sama dengan 3, 4, 5, 6, sedangkan Y atau kodomainnya adalah 3, 5, 7, 9. Nah kalau untuk di range sendiri kita gabungin aja ya. Nah setelah itu langsung kita buat grafiknya. Nah grafik sendiri ini kita sudah membuat ya garis dan kita satukan titik antara titik dari 3 ke 3, 4 ke 5, 5 ke 7, 6 ke 9. Nah kita bisa tahu nih wah kok titiknya itu mendadakan semuanya itu menggaris lurus. Nah kita langsung garis lurus saja. Nah itu grafik linear. Lanjut kita ke fungsi kuadrat. Oke. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi dan garisnya membentuk kurva atau lengkungan. Contohnya tentukan sketsa grafik dari Y sama dengan X kuadrat min 9. Nah untuk menentukan domain itu sendiri kita pasti pernah belajar pertidaksamaan kuadrat ya. Pertidaksamaan kuadrat ini kan di sini dia nggak ada, kalau rumusnya kan itu AX ya plus BX ataupun min C seperti itu. Nah sedangkan BX nya ini kan kita nggak ada, hanya AX dan plus C atau min C ya. Jadi anggapannya BX itu adalah 0. Jadi kalau misalnya kita cari perkalian berapa yang hasilnya 9 tapi bila ditambahkan itu 0. Oke. Kalau 1 kali 9 kan memang kita dapat 9-nya, tapi kalau ditambah kan itu kita nggak dapat 0, malah 8 ya. Jadi kita ambilnya 3 kali min 3. Nah, langsung deh kita, ataupun min 3 dikali 3. Langsung kita urutin, kita ubah, pindah ruas menjadi yang min 3 menjadi 3, sedangkan yang plus 3 menjadi min 3. Gitu. Nah, untuk menentukan kodomainnya itu dari ujung ke ujung. Jadi kita buat garis sama kayak tadi fungsi linear. Kita buat garis untuk menentukan kodomainnya. Itu kita dari min 3 sampai 3 itu semua kita masukkan menjadi X. Nah langsung dibuat kodomainnya. Kita menentukan kodomainnya. X kan kita udah tahu, kita langsung nyari Y. Nah Y nya ini kita cari sama kayak tadi, seperti itu. Kita masukkan aja kayak, kan sini rumusnya X kuadrat min 9. Berarti Y nya itu X nya itu kita masukin kayak min 3 kuadrat, min 3 kuadrat dikurang 9. 3 kali 3 min 3 kali 3 kan 9. Jadinya dikurang 9 berarti 0. Begitu seterusnya hingga sampai 3 plus 3 ya. Nah setelah itu kalau kita udah nemu Y nya kita gabungin dan menjadi range. Nah range itu bisa membuat kita untuk gambaran, untuk membuat grafiknya. Nah untuk grafik ini sendiri kita agak berbeda dengan linear. Kalau linear tadi adalah grafik lurus, sedangkan kalau kuadrat adalah grafik yang melengkung ke bawah. Nah untuk menentukan ke bawah atau ke atasnya, itu kita harus mencari titik puncaknya. Seperti tadi, titik puncaknya itu adalah di 0 ya, 0 min 9 0, min 9 itu adalah titik puncaknya dari bawah. Berarti 3 dari atas ke bawah, titik puncaknya 0,9 min 9 ke atas ketemu 3 lagi. Jadi seperti itu.
Oke, terima kasih untuk penjelasan saya. Mungkin kalau misalnya ada kurang-kurang, mohon maaf ataupun bisa dikoreksi di komentar. Jadi mungkin cukup ya penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.